Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 577 sampai dengan 579 Tiga Iblis Neraka. Zuo Fen terhuyung mundur 3 langkah dengan ekspresi cemberut dan sedih. Tekanan jiwa tetua Si terasa seperti seluruh dunia berada di pundaknya dan dia hampir mengaktifkan pertahanan diri api biru. Tapi Zuo Fen memilih untuk menanggungnya, menatap dengan menantang. Mata tetua Si bergetar karena terkejut dan heran dari karakternya yang keras. "Kamu tidak takut?" "Itu kalimatku." Zuo Fen menyeringai, "Saya bukan sembarang pekerja yang bisa Anda sentuh. Bergeraklah, lihat apa yang dikatakan pemimpin sekte tentang hal itu." "Siapa yang dia pilih?" aku bertanya-tanya. "Pion yang terus-menerus kamu bicarakan atau beberapa pion kuno?" "Anda tidak memikirkan hal ini dengan matang, bukan?" "Hehehe." Tetua Si menarik kembali unjuk kekuatannya dan mengangguk. "Jadi itu sebabnya Xie Weiwei mempercayakan segalanya padamu. Anda tidak kekurangan tulang punggung. Bagaimanapun, ingatlah kata-kataku, cepat atau lambat kamu akan meninggalkan perlindungannya. Terima kasih atas tipnya, saya pasti akan menghargainya." Zuo Fen menangkupkan tangannya, "Jika hanya itu, Tetua Si, saya akan pergi sekarang." Kelopak mata tetua Si berkedut tetapi pada akhirnya dia mengusirnya. Zuo Fen tersenyum dan terbang. Grand Elder menghela nafas. Dia benar-benar hebat. Hanya tahap surga yang mendalam dalam kultivasi namun dapat bertahan di bawah tekanan jiwa Anda. Jiwanya sendiri harus tangguh, lebih tangguh daripada puncak Radiant Stage. Dia adalah talenta dengan kualitas luar biasa, dan itu bukan yang terburuk. Dia benar-benar berhasil membuatku merasa takut, meski sesaat, dari ketenangannya yang tak terlukiskan. Tetua Si menyipitkan mata, hatinya luar biasa, tetapi tidak seperti orang lain yang terlalu percaya diri atau gegabah, ketenangannya berasal dari kendali penuh atas situasi. Ini memberitahuku bahwa dia bukan hanya pion, tapi dalang sebenarnya. Grand Elder mengangguk, memang, dia membawa kita ke tempat yang paling menyakitkan dan tahu kita tidak akan menyentuhnya pada saat kritis seperti ini. Itu sebabnya dia datang ke belakang garis musuh dengan begitu santai. Dia adalah salah satu pemimpin, dan bahkan mungkin menjadi pemimpin sekte berikutnya. Keheningan tetua Si adalah jawaban yang cukup. Xie Weiwei yang lain? Tidak, bahkan lebih berbahaya. Tetua Si menghela nafas. Grand Elder melihat sekeliling, apa langkah kita selanjutnya? Paksaan tidak akan membantu kita di sini. Karena kami semua, para tetua dan pemuka sekte dalam mempunyai kepentingan yang sama, tidak seorang pun dapat menggunakan kekerasan, terutama sekarang dengan begitu banyak murid yang menentang kami. Menurut perkiraan saya, hanya akan ada lebih banyak orang yang pergi ke kantor tenaga kerja di masa mendatang. Cengkeraman kita terhadap mereka telah melemah. Mata tetua Si berbinar, namun, karena kita tidak dapat menyentuhnya, saya yakin kita dapat menemukan seseorang yang dapat menyentuhnya. Karena mereka menggunakan murid untuk menghancurkan kita, kita akan membayar mereka kembali dengan koin yang sama. Hahaha. Tetua Si terkekeh saat Penatua Agung terdiam. Suara mendesing. Zuo Fen kembali ke kuburan dan Tetua Bai mendatanginya pada detik berikutnya. "Pelayan Zuo, apakah semuanya baik-baik saja? Aku akan mengambil sisanya dan membuat mereka bertanggung jawab karena menahanmu." "Hahaha, tidak apa-apa. Mereka tidak bodoh. Bertarung adalah pilihan terburuk bagi mereka. Saya yakin dengan perkiraan ini." Zuo Fen mengangkat alisnya pada detik berikutnya, melihat ke 4 pintu. Karena tidak ada murid di sekitar mereka kecuali orang-orang tua. Jadi mengapa hal itu menarik perhatiannya jika mereka mengawasinya? Tetua Bai terkekeh, "Oh, hampir lupa, pengurus Zuo, seseorang ingin bertemu denganmu." "Aku?" Zuo Fen menatap Tetua Bai, "Siapa?" "Datang." Tetua Bai tersenyum samar ketika keduanya berjalan melewati kerumunan. 3 orang mengepung pintu sambil berkomentar dan mengangguk seperti kritikus. Salah satunya adalah pria gemuk berbaju kuning, sambil menggoyang-goyangkan pantat lemaknya karena kegirangan.
Yang kedua adalah pria kurus dengan wajah selalu cemberut, sedangkan yang terakhir adalah pria yang sempurna. Meskipun pakaiannya menunjukkan keanggunannya, wajahnya menunjukkan kekecewaan karena wajahnya yang polos. Ketiganya dikawal oleh orang-orang tua seolah-olah pemimpin sekte datang untuk diperiksa, mendengarkan setiap kata-kata mereka dan menjilat mereka. Tetua bayi terkekeh, tetua, pengurus Zuo telah datang. Suara mendesing. Pantatnya yang bergoyang membeku, dan perutnya yang bergoyang berputar agar pria itu bisa melihat Zuo Fan. Zuo Fan, akhirnya kita bertemu. Pelukan beruang yang datang semakin besar saat dia tertawa. Hahaha, jenius, bergabunglah dengan kawasan elit kami. Tunggu sebentar, siapakah Anda, Tuan? Saat lemak itu mengalir ke arahnya, Zuo Fan melambai kemana-mana. Tetua bayi tersenyum, Steward Zuo, mereka adalah instruktur elit yang terhormat, Vian Yang, Vian Yin dan Vian Gui. Mereka dikenal dengan nama tiga iblis neraka. Bersama dengan pemimpin sekte di masa lalu, mereka bertemu dengan 4 iblis neraka, para jenius yang selamat dari pertemuan naga ganda. Pria sejati tidak akan menyombongkan diri, tetua bayi. Jangan lakukan itu, hahaha. Si gendut melambai padanya untuk berhenti dengan wajah puas diri, mengenang masa lalu yang indah. Zuo Fan terkekeh dalam hati. Apa hebatnya kembali hidup? Apakah itu sesuatu yang bisa dibanggakan? Atau apakah pertemuan naga ganda adalah tempat yang sangat mengerikan sehingga bahkan mempertahankan nyawamu pun terpuji? Si gendut menangkap ekspresi ragu Zuo Fan dan senyumnya membeku. Dua orang lainnya menghela nafas, tahu betul bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Meski begitu, keluar hidup-hidup dari tempat mematikan itu tidak menjadi lebih mudah. Zuo Fan menangkupkan tangannya, tetua, apa hutang saya atas kunjungan terhormat ini? Vian Yang adalah orang yang menjawab. Zuo Fan, Anda telah melakukan pekerjaan yang baik dengan kantor perburuhan elit. Pemimpin sekte sangat bangga karena dia meminta kami datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa selain kumpulan harta iblis yang Anda berutang padanya, Anda harus menghasilkan 3 lagi untuk kami masing-masing. Zuo Fan menangis, tetua, bukankah Anda salah paham? Setelah memuji saya, Anda harus memberi penghargaan kepada saya dan tidak meminta lebih banyak hal dari saya. Ketiganya tertawa. Si gendut melambaikan tangannya. Hahaha, kamu bahkan tidak bisa menerima lelucon. Pemimpin sekte telah memutuskan bahwa para murid ini dapat menjadi pilar sekte dalam hal kualitas dan kuantitas. Oleh karena itu dia akan mengalokasikan setengah dari sumber daya sekte dalam untuk melatih para ahli pemula ini. Selain itu, Anda juga akan mendapat tempat elit, tetapi itu akan bergantung pada kekuatan mereka untuk mengambil sebanyak mungkin. Katakan apa? Yang lama sudah melewati bulan. Mereka mengira hal ini mungkin terjadi, karena kantor perburuhan elit akan menjadi sekte dalam yang baru, namun hal itu akan terjadi jauh di kemudian hari. Namun keberuntungan tersenyum pada mereka, dan pemimpin sekte mengambil keputusan ini dalam semalam. Dan dari suaranya, mereka juga akan mendapatkan semua tempat elit. Itu hanya berarti akhir dari sekte dalam. Mereka semua gemetar karena kegembiraan dan keterkejutan. Senang karena mereka membuat pilihan yang tepat dalam melompati kapal. Mereka secara praktis dapat melihat masa depan kantor perburuhan elit di bawah kendali pemimpin sekte, namun dengan banyak sumber daya yang tersedia karena mereka adalah gelombang pertama orang-orang lama yang bergabung. Adapun faksi tetua Si dan murid yang keras kepala, keadaannya hanya akan menjadi lebih buruk dari sini. Mereka semua menyeringai menyeramkan, menikmati kemalangan orang lain. Zuo Fan mengangguk, bagus sekali. Kantor perburuhan elit berada di jalur yang benar dan saya selangkah lebih dekat untuk menyelesaikan misi saya. Kapan seleksi elitnya akan dilakukan, tetua? Dalam 2 hari, bersiaplah. Dan Anda juga akan bergabung, nak, tidak ada diskusi. Kami mengincarmu dan kamu tidak dapat melarikan diri. Iblis yang tertawa. Zuo Fan berkata, tetapi saya hanya seorang buruh. Apa yang salah dengan itu?
Lihatlah sekelilingmu, mereka semua adalah buruh. Dengan banyaknya murid dalam dan luar yang menjanjikan datang ke sini, tidak membiarkan buruh memasuki kawasan elit sama saja dengan bunuh diri. Saya yakin pemimpin sekte akan mengadakan pertemuan para tetua dalam beberapa hari untuk membicarakannya. Dengan begitu banyak tetua dan bahkan lebih banyak lagi yang akan datang, keputusan ini sudah tepat. Vian yang menunjuk ke arah orang-orang tua itu dan mereka mengangguk sebagai isyarat. Kanto mereka akan diurutkan berdasarkan perkembangan kanto perbutuhan elit. Mereka harus menghancurkan aturan lama, apapun yang terjadi. Vian yang berubah serius. Nak, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, mengubah aturan sekte. Hal ini hampir tidak pernah terjadi dalam ribuan tahun sejarah sekte ini. Semua orang memandang Zuofen dengan hormat dan pujian. Zuofen terkekeh, cenderung tidak setuju dengan penilaian ini. Dia hanya memainkan aktingnya, yang diberikan dalam skala besar, sesuai keinginan orang di atas yang memberinya naskah. Sejauh ini pemimpinnya bukanlah dia. Dia tidak pernah mengambil peran pion ini di masa lalu. Tapi sekarang dia tidak peduli lagi. Seperti orang luar, dia bisa pergi begitu saja saat dia masuk. Situasinya tidak menarik baginya. Kesadaran ini membuat jantungnya berdebar kencang, matanya bersinar, aku maju lagi. Kemudian Zuofen melakukan diskusi panjang dan tidak ada gunanya dengan ketiga tetua sebelum akhirnya pergi. Namun sebelumnya memberikan peringatan berulang kali tentang bagian mereka dari harta iblis. Zuofen tetap diam. Bukankah itu hanya lelucon? Aku tidak akan pernah memberi Xie apapun, apalagi kamu. Zuofen menyeringai, setelah muak dengan olok-olok tidak masuk akal mereka dan pergi juga, sebelum memperingatkan tetua Bai. Saya memiliki hal-hal penting yang harus saya tangani. Saya akan meninggalkan Anda untuk menangani seleksi elit. Steward Zuo, kami sekarang adalah penatua di kantor tenaga kerja. Kami akan melakukan yang terbaik. Tetua Bai tersenyum. Akhirnya Zuofen merasakan beban di pundaknya terlepas. Dengan adanya manajer yang sangat cakap, dia tidak perlu khawatir tentang tempat ini. Kebebasan. Zuofen terbang dalam kebahagiaan barunya, kembali ke kantor tenaga kerja kumuh tempat dia tinggal. Penatua Yuan masih menjaga budidaya para pekerja, mereka yang belum memasuki kantor perburuhan elit. Sejauh ini para pemuda ini tidak pernah menganggap serius lelaki tua itu. Dia sangat tua namun jauh lebih lemah dari orang lain. Kenapa dia harus menjaga kita? Tapi karena dia memiliki Zuofen di sisinya, semua orang menunjukkan rasa hormat. Penatua Yuan memperhatikan para pekerja dengan perhatian yang sama seperti cucunya. Masih ada 2 tahun hingga lingkaran Asura berikutnya. Bekerja keraslah dan Anda bisa memasuki kantor perburuhan elit, membebaskan diri Anda dari nasib yang menyedihkan. Para murid mengangguk. Zuofen menarik napas dalam-dalam dan mengangguk juga. Kebijaksanaan penatua Yuan tidak terbatas, sehingga dia pun mengaguminya. Orang tua itu seharusnya menjadi sombong sekarang karena dia punya peluang besar di pihaknya. Namun kenyataan menunjukkan sebaliknya, semua kekuatan itu tidak sampai ke kepalanya, dia hanya menjadi lebih baik hati dan lebih mengasuh. Zuofen bersumpah dia belum pernah melihat hati seseorang mencapai tingkat yang begitu dalam di antara banyak ahli yang dia lawan, tidak sekalipun. Yang menghambat penatua Yuan hanyalah fondasinya yang buruk dan campur tangan untuk mewujudkan potensi gemilangnya. Siapapun, hatilah yang menjadi tujuannya, untuk mengalami dunia dan segala nuansanya. Jika lelaki tua itu adalah seorang jenius yang kuat, membuat hatinya mencapai tingkat yang begitu dalam akan menjadi tugas yang sangat sulit. Kamu tidak bisa mendapatkan kuemu dan memakannya juga. Atau memiliki keduanya akan mengangkat seseorang ke surga. Zuofen melihat kata-kata Yun Xuanji dari sudut pandang yang berbeda. Mantan Kaisar Iblis memiliki kehidupan yang membosankan, penuh dengan pertarungan dan pembunuhan serta memahami cara iblis. Karena alasan inilah, menjadi orang suci pun berada di luar jangkauannya. Setelah menemukan catatan rahasia 9 kata-kata, dia mengira kesempatannya telah tiba. Tapi sekarang dia sadar bahwa kelahiran kembali ini adalah kesempatannya yang sebenarnya.
Surga menawarinya kesempatan kedua untuk menjalani jalan iblis, dengan cara yang lebih mendalam dan rumit, yang tidak akan pernah bisa dilalui oleh masa lalunya. Pelayan Zuo, kenapa kamu ada di sini? Penatua Yuan menyadarkannya dari renungannya setelah datang dengan senyuman menyanjung yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Zuo Fen melihat kebijaksanaan yang tak ada habisnya dalam senyuman itu. Yang lemah punya jalan sendiri untuk bertahan hidup. Itu adalah sesuatu yang dia benci tetapi sekarang dia melihat kebenaran di baliknya. Sambil menahan hatinya, Zuo Fen tersenyum, Penatua Yuan, saya berada di ambang terobosan. Bisakah Anda memberitahu saya tempat yang tenang dan tidak ada gangguan? Bukankah kamu maju seolah-olah sejauh ini tidak ada apa-apanya? Kenapa kamu begitu serius kali ini? Penatua Yuan bertanya. Zuo Fen menggelengkan kepalanya, saya dapat merasakan bahwa kali ini akan membuat saya melambung. Saya harus bersiap-siap agar saya tidak menyesalinya seumur hidup. Kalau begitu, kami tidak bisa mengganggumu. Itu adalah peringatan yang datang dari hatimu. Penatua Yuan menjadi serius dan kemudian menatap Zuo Fen dengan aneh. Mengapa kamu begitu tenang? Bahkan aku sangat mengkhawatirkanmu. Hahaha, betapapun pentingnya, sukses atau gagal, saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Kekhawatiran hanya akan menyeretku ke bawah. Hanya melakukan yang terbaik, untuk mendapatkan keuntungan ke surga dan mengikuti kata hatiku. Penatua Yuan menyetujui. Hatinya telah mencapai tingkat yang membosankan. Dengan hati seperti itu, tidak ada setan yang akan merusaknya. Ini bagus, tapi peringatan dari hati akan menimbulkan masalah. Dia seharusnya baik-baik saja. Mata Penatua Yuan bersinar dan dia tersenyum. Pelayan Zuo, Anda telah datang ke orang yang tepat. Telah lama berada di sekte iblis perencana, saya tahu banyak daerah terpencil. Beberapa bahkan tidak diketahui oleh pemimpin sekte atau tetua. Ikut denganku. Penatua Yuan berjalan ke hutan yang suram dengan Zuo Fen di belakangnya. 1 jam kemudian, keduanya menemukan diri mereka di depan sebuah gua hitam. Steward Zuo, ini adalah tempat paling terpencil dan terisolasi. Tidak ada yang akan mengganggumu di sini. Tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Zuo Fen memasuki gua untuk menemukan tempat tidur batu, rak kayu dan meja, serta mutiara malam yang tertata rapi. Seseorang tinggal di sini, tentu saja. Apakah ada orang lain yang berkultivasi di sini? Penatua Yuan mengangkat bahu. Ya, tapi dia sudah lama mengorbankan dirinya untuk sekte tersebut, dia adalah alkemis yang sama dengan tempat saya bekerja. Dia menyukai kedamaian dan ketenangan, jadi dia membuat gua di sini untuk bercocok tanam jauh dari keributan sekte. Hal terbaiknya adalah tidak ada yang tahu tentang tempat ini. Mengapa semuanya begitu bersih? Seseorang tinggal di sini. Zuo Fen mengerutkan kening. Penatua Yuan menepis kekhawatirannya, bagaimana bisa? Aku hanya menjaganya tetap bersih untuk mengenang saat-saat kita bekerja bersama. Anda dapat menerobos dengan damai di sini. Tetapi, ayolah, apa kamu tidak percaya padaku? Tidak ada yang lebih aman dari ini. Anda tetap di sini sementara saya mengaktifkan susunan pertahanan dan tidak ada yang akan mengganggu Anda. Penatua Yuan menghentikan pertanyaan lagi dari Zuo Fen dan berlari seperti angin, meninggalkan dia melihat sekeliling dengan cemas. Bagaimana jika pemiliknya kembali? Aku harus menyelesaikan ini sebelum aku bisa tinggal di sini. Saat dia berjalan menuju pintu keluar, seluruh gua bergeser dengan dengungan saat diselimuti warna hijau. Jantung Zuo Fen melonjak dan tahu dia berada di dalam penghalang. Namun sebagai seorang Grandmaster Array, dia menyadari bahwa ini adalah penghalang jiwa yang dibuat oleh ahli tahap ethereal. Apakah ahli ethereal stage mencoba menahanku? Penatua Yuan terkikik, Steward Zuo, buatlah dirimu nyaman dan fokus untuk menerobos. Tidak ada yang akan mengganggumu, atau apakah kamu masih meragukanku? Kelopak mata Zuo Fen bergerak-gerak dan dia menggelengkan kepalanya ke arah penghalang jiwa. Dia bisa membukanya jika itu hanya susunan sederhana dengan matanya, tapi karena ahli tahap ethereal menggunakan jiwanya untuk melengkapinya, dia terjebak. Kecuali dia menjadi lebih kuat, itu tidak mungkin.
Karena tidak punya pilihan, dia memilih untuk berjudi dan percaya pada Penatua Yuan. Apa yang diusulkan manusia, Tuhan yang menentukan. Penatua Yuan, saya harap Anda layak mendapatkan kepercayaan saya. Zuo Fen mengangkat bahu dan kembali ke dalam. Penatua Yuan terkekeh sambil menggelengkan kepalanya, lalu matanya menatap dengan muram. Apa yang kalian lakukan di sini? Pastikan anak itu tidak diganggu, bahkan oleh pemimpin sekte. Ya, Pak. Sebuah suara tua menjawab dan penghalang itu berdesir sekali dan menghilang. Sementara itu, tiga iblis neraka dan Xie Weiwei sedang berdiskusi di aula besar kapan harus memberikan tempat elit kepada kantor buruh elit ketika mereka merasakan lonjakan kekuatan yang tiba-tiba. Mereka bergegas keluar aula. 5 sinar hijau menembus langit dari dalam hutan sebelum menghilang. Dan bersama mereka, demikian pula sepetak pohon. Vian yang berteriak, bukankah itu penghalang pebahan 5 ketidakkekalan? Iblis Yin mengerutkan kening. Vian Gui menutup kipasnya, itu artinya. Yang mulia. Mata Xie Weiwei berkilat ragu. Dalam pengasingan, Tetua Si menunjukkan senyuman aneh dari sebuah gunung di sekte dalam. Di gua yang tenang dan di bawah cahaya api biru, Zuo Fen duduk di tempat tidur dengan damai dan tenang. Dia seharusnya khawatir ahli tahap ethereal mana yang menjebaknya di sini, meskipun pada saat ini dia tidak melakukannya, membiarkan semuanya demi melatih hatinya. Ini mungkin sudah menjadi kekhawatiran besar bertahun-tahun yang lalu, tetapi sekarang hatinya telah menjadi tenang bahkan dalam masalah yang serius. Karena mereka mengutamakan kepentingan terbaiknya, segala hal lainnya masih diperdebatkan. Dia mungkin sebaiknya melakukannya dan menangani terobosannya. Kesadaran ini hanya memperdalam ketenangannya dan mengubah nyala api biru menjadi kobaran api yang lebih besar. Berbeda dengan kemajuan sebelumnya, hatinya memperingatkannya selama berhari-hari, yang hanya membuatnya semakin berhati-hati. Zuo Fen menganggap bahwa pemurnian jiwanya yang terus-menerus ada hubungannya dengan hal itu, dan juga jantungnya membaik di sana-sini. Yang dia butuhkan hanyalah percikan untuk memicu peristiwa ini dan disitulah tekanan jiwa Tetua Si masuk. Kemajuan ini dipicu oleh jiwanya dan itu berarti radiant stage sudah dekat. Melewati 2 lapisan tanpa suplemen apapun, dari lapisan ke-8 tahap surga yang mendalam, menunjukkan bahwa ia memiliki satu jiwa yang sangat indah. Kunpeng benar tentang satu hal, api biru adalah yang terbaik dalam memurnikan jiwa. Zuo Fen menyeringai, tidak peduli betapa curiganya dia terhadap Kunpeng, pria itu selalu memberinya barang bagus. Retakan! Suara yang keluar dari pikirannya mengumumkan perluasan api di dahinya. Kekuatan jiwa yang dahsyat mengaduk-aduk pikirannya, seperti lautan badai. Zuo Fen senang sekaligus terkejut. Seperti yang dia pikirkan, tanda memasuki tahap radian. Dia telah memiliki jiwa panggung radian selama berabad-abad dan maju ke sana akan mengisinya dengan kekuatan tak terlihat. Dia tidak tahu seberapa jauh hal itu akan terjadi, dan apa yang akan terjadi. Kegembiraannya tidak berlangsung lama karena kekuatan jiwa yang melonjak terus meningkat, mengancam akan menghancurkan tengkoraknya. Rasa sakit karena balon di kepalanya sungguh menyiksa. Satu dorongan lagi dan itu akan muncul. Tapi dia menanggungnya, melawan kekuatan jiwa yang tumbuh untuk mengendalikannya tidak peduli betapa tidak bergunanya itu. Tekanan yang semakin besar menjadi begitu besar hingga bocor keluar dan menghancurkan tempat tidur serta perabotannya. Itu menyebar ke seluruh gua, tanpa ada tempat lagi untuk dituju. Zuo Fen mengertakkan gigi, bekerja keras untuk menyelesaikan ini. Dia tidak akan pernah menggunakan api biru jika dia tahu bahwa mencapai tahap radian akan membuat kekuatan jiwanya berlipat ganda hingga tingkat tertentu. Apa yang kamu dapatkan dengan mengalihkan jiwa panggung radian puncak? Kematian? Saat dia menendang dirinya sendiri dengan penyesalan, dia teringat. Benar. Panggung ethereal hadir setelah panggung radian. Dengan begitu banyak kekuatan jiwa, itu harus dipadatkan. Zuo Fen menggunakan metode kultivasinya untuk mengendalikan kekuatan jiwa yang bergemuruh sekaligus memberinya bentuk. Pembentukan jiwa di panggung radian? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian lagi, begitu pula dengan kekuatan jiwa panggung radian puncak di panggung surga yang mendalam.
Bentuk jiwa hanyalah langkah selanjutnya dalam penguatan jiwa, jadi mengapa ia harus tetap berpegang pada tahap konvensional ketika ia memiliki kekuatan jiwa yang tepat? Selain itu, tidak melakukan hal itu akan membuatnya berceceran di dinding. Zhuo Fen menyipitkan mata dan mendorong kekuatan jiwanya dengan seluruh keberadaannya. Mengenai bentuknya, metode budidaya akan menentukan. Mengaum. Saat itulah naga-naga itu menyerang. Masih ada 9 jiwa naga bumi. Aku ingin mencoba 10 naga pembuka surga dan melihat apa masalahnya dengan jiwa naga surga. Tapi sekarang sudah terlambat. Karena aku terjebak dengan jiwa naga bumi, sebaiknya lakukan dengan benar. Dia memadukan jiwa naga itu dengan kekuatan jiwanya yang perkasa. Bentrokan yang diakibatkannya mengeluarkan aura yang maha kuasa. Raungan 9 naga memenuhi gua dan mengancam akan membukanya. Dan saat jiwa naga memberi tekanan pada kekuatan jiwa, ia segera mengambil bentuk jiwa naga bumi. Saat tekanan pada Zhuo Fen berkurang, dia merasakan kekuatannya tumbuh, mendekati level ahli tahap ethereal. Tapi kemudian, saat 9 naga bumi menyatu, seruan drakonik yang dahsyat terdengar dari cincin guntur miliknya. Itu membuat 9 naga terpisah saat itu juga. Zhuo Fen menatap cincinnya dengan kaget. Sejak kapan cincinku memiliki jiwa naga? Jiwa naga keluar saat meraung, bersama dengan senjata khas Dugu Santian, pedang bulan sabit pembunuh naga. Mengaum. Bilah biru itu berkedip-kedip dengan gambaran seekor naga yang berkeliaran di atasnya, tidak mampu melepaskan diri, hanya mengaum. Sementara 9 jiwa naga terhasut olehnya dan meraung juga. Jiwa naga ke-10 sebenarnya ada di sini. Bicara tentang menjadi orang yang beruntung, surga ada di pihakku. Marsekal Dugu, saya sangat berterima kasih karena telah membantu saya bahkan setelah saya mati. Zhuo Fen sangat gembira mengetahui 10 naga pembuka surga sudah dekat. Suara mendesing. Mengangkat pedangnya, Zhuo Fen tertawa, jiwa naga berkumpul, 10 naga membuka surga. Kekuatan naga dari surga, membentuk naga surgawi. Tunduk padaku dan berubah menjadi jiwa naga surga. Mengaum. Raungan yang mengguncang bumi menembus awan dan pedang bulan sabit pembunuh naga meledak dalam cahaya keemasan saat naganya meledak, membubung bersama 9 saudaranya. 10 jiwa naga berputar di atas, kepala dan ekornya menyatu membentuk cincin. Sambil bersenandung, cincin itu bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Dengan keras, cahaya putih menembus gua dan melesat ke langit. Sinar cahaya putih menghubungkan surga ke-9 dengan bumi. Saat raungan drakonik sekali lagi terdengar, cahaya prismatik muncul, menyatu dengan berkas cahaya dan memasuki jiwa Zhuo Fen. Zhuo Fen merasa segar dan bertenaga. Namun sebelum dia bisa merayakannya, tekanan yang lebih besar datang dalam bentuk raungan drakonik yang belum pernah terjadi sebelumnya dari langit. Zhuo Fen meludahkan darah saat itu juga, pikirannya kacau. Sementara kekuatan besar diubah menjadi naga besar yang menyerang jiwa Zhuo Fen dan menyebabkan kekacauan. Rasa sakit yang luar biasa membuat pikirannya terasa seperti retak, rahangnya hancur karena digiling, tapi dia menguatkan dirinya melewatinya, memaksakan jiwanya dalam upaya untuk memadamkan naga dari surga. Tidak peduli betapa sia-sianya mengendalikan kekuatan surgawi satu naga sekalipun. Zhuo Fen telah memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Di tempat lain, sebuah mata besar terbuka dalam kegelapan yang dikelilingi oleh api dan kilat ungu. Manusia berani memanfaatkan kekuatan naga makam nagaku? Ia lebih memilih melahapmu daripada membiarkanmu membentuk jiwa naga. Tuan, ada juga keanehan di antara manusia. Bagaimanapun juga, naga ganda yang agung memang membentuk jiwa naga surga. Sebuah suara muda bergema. Mata besar itu mengejek, orang-orang di dunia ini yang benar-benar dapat mengambil kekuatan nagaku dapat dihitung dengan satu tangan. Manusia tidak pernah tahu batasannya. Anda mengatakan naga ganda tetua membentuk jiwa naga surga, tetapi tahukah Anda berapa banyak orang lain yang telah mencoba dan gagal? Aku. Pemuda itu terdiam. Mata besar itu melanjutkan, membentuk salah satu jiwa nagaku adalah pertaruhan manusia yang mempertaruhkan nyawanya.
Jika bukan karena aku terjebak di sini, kamu bahkan tidak akan memilikinya. Ya, Tuan, tapi karena sangat berbahaya, apakah saya harus melaluinya juga? Lepaskan aku dengan alasanmu, karena kamu telah menarik perhatianku, tentu saja kamu akan berhasil. Atau apakah Anda membandingkan diri Anda dengan orang-orang bodoh di desa itu? Hanya dengan bantuanku kamu akan berhasil. Tuan, saya tidak akan pernah menentang keinginan Anda. Saya tidak ingin Tuan membakar saya hidup-hidup. Pemuda itu panik dan menguatkan tekadnya. Mata besar itu berkata, sebaiknya kamu setidaknya memiliki keberanian sebanyak itu atau bahkan jika kamu melarikan diri ke tempat suci, aku bahkan akan mengambil risiko ketahuan mencabik-cabikmu. Sekarang, apakah 10 cacing tanah sudah siap? Tuan, mereka adalah jiwa naga bumi. Bagiku, mereka hanyalah cacing tanah. Baiklah. Seperti yang kamu katakan, bersamaan dengan senyum masam pemuda itu, raungan drakonik bergema.